Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifani Aulia. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saya kelas C dengan NIM 250121092. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas yang saya bawakan dengan tema paragraf untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Pada slide 1, kita akan membahas tentang pengertian paragraf. Apa sih paragraf itu? Jadi, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling berhubung dan disusun secara logis dan benar untuk membentuk suatu kesatuan pikiran yang relevan. Jadi, paragraf yang saya tangkap adalah kumpulan kalimat yang membahas satu topik. Contohnya seperti kalimat paragraf di atas. Pada slide kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri paragraf yang efektif. Yang pertama ada berisi satu gagasan utama atau pokok serta gagasan pendukung sebagai penjelas. Maksudnya, ada satu gagasan utama atau pokok dan gagasan penjelas sebagai penjelas. Contohnya seperti memanfaatkan membaca buku dapat melatih otak. Itu buku memanfaatkan membaca buku masuknya ke gagasan utama. Serta kalau ada penjelasan lainnya berarti kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Ciri yang kedua ada kalimat penjelas harus benar-benar mendukung gagasan pokok. Maksudnya, gagasan utama tidak boleh keluar dari pembahasan topik. Seperti berolahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar tubuh lebih sehat dan bugar. Kalimat tersebut masih menyambung tentang olahraga penting bagi tubuh untuk menjaga kesehatan dan tubuh menjadi lebih bugar. Kalau yang bukan seperti olahraga dapat menyehatkan tubuh dan sekolah masuk jam 7. Itu tidak nyambung sama sekali. Seperti itu. Lalu, ada ciri-ciri paragraf yang ketiga, ada kalimat saling berkaitan satu sama lain. Maksudnya, semua kalimat dalam paragraf itu harus nyambung dan saling berhubungan. Seperti contoh, menjaga lingkungan sangat penting. Lingkungan yang bersih membuat udara lebih sehat dan nyaman untuk ditinggali. Itu kalimat tersebut nyambung dari kalimat pertama ke kalimat terakhir yang membahas tentang kebersihan lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas paragraf berdasarkan isinya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan tentang kejadian atau pengalaman. Maksudnya, penulis dapat melihat atau mengalaminya sendiri tentang kejadian tersebut atau yang ia rasa. Lalu yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan tentang sesuatu yang jelas, seperti mendeskripsikan warna, bau, kejadian, suara, suasana, dan banyak hal. Jadi, yang saya tangkap tentang paragraf deskripsi adalah paragraf yang lebih detail menjelaskan tentang gagasan tersebut. Yang ketiga ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah
paragraf yang memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pembaca. Maksudnya, paragraf yang memberikan informasi sesuai dengan isinya fakta atau penjelasan, bukan ajakan atau bukan cerita tentang pengalaman pribadi. Yang keempat, ada paragraf persuatif. Paragraf persuatif adalah paragraf yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, dan meyakinkan pembaca untuk setuju dengan pendapat penulis. Yang kelima, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang menyatakan pendapat, lalu memberi alasan kepada orang agar percaya. Seperti contoh, olahraga itu sangat penting. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat dan bugar. Yang kedua, kita akan membahas tentang paragraf berdasarkan pola penalarannya. Sebenarnya, berdasarkan paragraf ini ada dua saja, yaitu paragraf deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah gagasan utama atau pokok itu berada di awal paragraf. Seperti kucing adalah hewan yang lucu, menggemaskan, dan banyak tingkah, dan memiliki bulu yang tebal. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utama atau pokoknya berada di akhir kalimat. Seperti kucing adalah hewan aktif, menggemaskan, dan bulunya tebal. Jadi, kucing adalah hewan yang lucu. Bedanya, kalau di deduktif itu kucing lucu ada di kata awal, sedangkan induktif hewan kucing adalah lucu. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau kata yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.